Oke, jadi tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik berat balok komposit. Tapi terlebih dahulu kita harus mentransfer pelat beton tersebut ke ekuivalen baja. Jadi 1 dan 2 ini sebenarnya lebih tepatnya 2 dulu, mentransfer pelat beton ke ekuivalen baja, baru nanti kita mencari titik berat balok komposit, karena setelah itu kita udah memiliki baja ekuivalen dari pelat beton dan baja yang sebenarnya. Oke. Jadi kita menghitung nilai N, yang nilai N itu adalah perbandingan antara modulus elastisitas baja dibanding modulus elastisitas beton. Kita tahu bahwa di mana ES itu 200.000 MPa dan EC itu 4.700 akar dari FC prime yang sudah kita asumsikan sebelumnya, 4.700 akar 25. Ini sebentar kita hitungkan, berarti akar 25 itu adalah 5 kali 4.700, dapatnya 23.500. Sehingga N ini adalah 200.000 dibagikan 23.500, dapatnya 200.000 dibagikan 23.500 itu 8,51 atau 8,5 dibulatkan. Itu artinya apa? Artinya seperti layaknya konversi uang, itu berarti satu baja itu sama dengan 8,5 beton. Ya. Jadi konversinya gimana maksudnya? Sini akan kita gambarkan lagi. Beton yang tadinya lebarnya B ekuivalennya itu 2000 mm, ini kan dalam bentuk beton. Kita akan mentransfer menjadi B dibagi N, yaitu 2000 dibagi 8,5, ini baja ekuivalen. Sehingga nanti baik pelat maupun balok sudah dalam material baja. Jadi ini sekitar 2000 dibagi 8,5 itu sekitar 235 mm. Ya, saya bulatkan saja desimalnya. Jadi, sebentar. Yang tadinya lebarnya apa namanya? Sebentar, karena ini kita bikin agak skala sedikit. Nah, ini. Inilah lebarnya sekarang 235 mm. Kalau tebalnya tetap sama, 120. Ya. Jadi ini dia sekarang baja ekuivalen. Ini baja WF ya. Oke. Setelah dapat kemudian kita menghitung titik beratnya. Jadi karena ada tambahan baja ekuivalen tersebut, titik berat itu bukan lagi berada di tengah baja WF-nya. Ya, di sini titik berat baja WF. Dia akan cenderung naik ke atas. Jadi kalau kita misalkan ini lokasinya, ya, dan jarak dari atas ini kita anggap sebagai Y bar, ya. Ini kita hitung dari posisi atas sebagai referensi kita. Bisa juga menghitung dari bawah, sama saja, tapi dalam slide saya ini referensinya dari
atas. Jadi kalau kalian ingat dari mekanika bahan, cara menghitung titik berat, ya. Jadi ini kita misalkan area yang pertama, ini yang sudah kita baja ekivalen ini kita anggap area yang kedua. Jadi Y bar kan area pertama dikalikan jarak titik berat yang pertama ke referensi tambah luasan kedua dan jarak titik berat area kedua ke titik referensi dibagikan total area yang dipertimbangkan. Jadi di sini tentunya titik beratnya, sebentar saya gambarkan dengan warna yang lain supaya lebih jelas. Ya. Jadi ini kan titik beratnya baja ekivalen, tentunya setengah dari tingginya. Ini Y1 bar. Sementara ini adalah dari referensi sini, ingat kita referensinya dari atas. Ini Y2 bar. Ya kan? Jadi di mana A1 itu adalah 235 kali 120. Ya, 235 kali 120 adalah 28.200 meter persegi, milimeter persegi. Terus A2 adalah luasan baja WF-nya yaitu 84,1 cm persegi. Kita kalikan 100 untuk menjadi milimeter persegi. Y1-nya, maksud saya Y1 bar itu tebalnya 120 dibagi 2 kan? 60. Dan Y2 bar adalah kalau tadi kita pakai WF 400 berarti setengahnya 200 tambah ketebalan pelat 120 tambah 200 berarti 320 mm. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut dapatlah kita nilai Y bar, ini titik berat komposit senilai diperoleh nilai 119,7 mm, ya mungkin dibulatkan saja 120 mm. Jadi pas di bawah permukaan beton. Jadi kalau kita gambarkan ini sedikit, kita revisi gambar yang ini. Jadi sebenarnya Y barnya ada di sini. Ya, Y bar 120. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung momen inersia momen inersia komposit. Karena kenapa kita perlu menghitung itu? Nanti di perhitungan lebih lanjut itu kita menghitung tegangan-tegangannya, itu memerlukan komposit, I komposit, momen inersia komposit. Y bar sudah ketemu. Kalau Y barnya sudah ketemu, pasti YT-nya akan ketemu nilainya. Ya, dalam hal ini karena garis ini di kasus contoh soal kita, YT itu adalah jarak dari serat paling atas plat baja ke titik berat. Karena ketepatan pas di situ berarti YT-nya itu 0. Berarti nanti tegangan di serat teratas itu 0. YB-nya itu berarti penuh seluruh ketinggiannya. Tapi sebelum melakukan itu kita perlu menghitung momen inersia kompositnya. Jadi ini juga menggunakan prinsip-prinsip yang ada di mekanika bahan
kan kita memang punya dua area nih, area 1 dan area 2. Kan masing-masing memiliki momen inersianya. Tapi sekarang sumbunya itu bukan lagi di titik beratnya masing-masing, tapi sudah berpindah ke sini. Ini titik berat komposit. Ya. Jadi ada perpindahan dari misalkan untuk baja WF, momen inersia yang kita dapat dari tabel itu kan letaknya di sini. Lalu dipindahkan ke lokasi sini. Demikian juga yang plat beton yang sudah ekivalen baja kita pindahkan dari titik beratnya ke sini. Ya, itu ada yang namanya teori aksis paralel. Teori aksis paralel yang menyebutkan bahwa momen inersia yang baru yang telah dipindahkan itu adalah diperoleh dari momen inersia yang lama yang di titik berat awal ditambahkan dengan luasannya dikalikan dengan perpindahan berapa jauh aksis berpindah dikalikan d kuadrat ya. Jadi maksudnya begini. Jadi untuk misalkan baja WF sebentar. Baja sebentar. Ini ada masalah nih ya. Baja WF di lokasi titik berat komposit itu sama dengan I baja EF awal di titik beratnya dari tabel baja ditambahkan luas WF-nya atau gross ya, dikalikan perpindahannya antara WF titik berat WF ke titik berat komposit. Jadi di sini kita memperolehnya tadi dari tabel baja dapat 23.700 cm pangkat 4 tambah luasnya itu 84,1 cm persegi, cm pangkat 4 ini cm persegi dikalikan D. Nah, mengukur D ini, lihat nih. Tadi kan titik berat baja di sini, titik berat baja di sini. Terus sekarang titik berat komposit itu di level sini. Jadi berapa jauh dia berpindah? Jadi ini yang kita maksudkan. Mungkin saya ganti warna saja biar nanti bisa jelas terlihat. Ya. Warna yang mencolok mungkin pakai warna ini saja. Jadi berpindah dari sini ke sini. Ini D, berarti kalau ini alias D1. Ya, kalau yang areal 2 itu titik beratnya di sini awalnya berpindah ke sini. Ini adalah kalau kita tarik di sini itu D2. Yang nilainya ini D2 adalah 60. D1 berarti ketepatan 200. Ya, 200 mm atau 20 cm. Oke, kita kembali ke hitungannya.